Hal pertama yang dilakukan pria setelah terlahir kembali adalah membawa istri dan Jonathan pergi membeli villa. Kemudian dia meminta manajer penjualan untuk memperkenalkan villa termahal. Sebab pria itu jelas mengingat, di kehidupan sebelumnya dia menyerahkan saham perusahaan kepada istrinya. Tak disangka malam itu setelah meninggalkan kantor, dia dikejar orang. Saat pria itu melihat siapa yang ada di depannya, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Tepat saat itu istri bergegas mendekat. Pria itu dengan napas lemah berkata, Jonathan ingin membunuhnya. Meminta istrinya segera menelepon polisi. Namun istri justru tertawa dingin. Orang yang ingin membunuhnya sebenarnya adalah dirinya sendiri. Pria itu bertanya mengapa dia mengkhianatinya. Padahal dia sangat baik kepadanya. Bahkan memberikan seluruh perusahaan. Mengapa harus melakukan ini? Istri menjawab, dia selama ini hanya menginginkan uang pria itu. Orang yang dicintainya selalu Jonathan. Saat itu Jonathan juga berbicara. Setelah dia mati dia tidak akan sendirian. Karena orang tua pria itu sudah dibunuh oleh mereka. Mendengar itu pria itu baru ingin bangkit dan bertindak. Namun ditendang Jonathan hingga jatuh ke tanah. Menjelang kematiannya, pria itu bersumpah dalam hati, jika diberi kesempatan lagi oleh Tuhan, dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tak disangka saat membuka mata lagi, dia benar-benar terlahir kembali. Dia kembali ke masa sebelum istrinya menikah. Maka pria itu membawa istri dan Jonathan ke kantor penjualan, meminta manajer penjualan memperkenalkan villa mewah. Sebab pria itu tahu benar, pemilik villa ini sangat menyukai koleksi barang antik dan lukisan. Semua koleksinya disimpan di villa ini. Di kehidupan sebelumnya saat istrinya membeli villa, karena merusak barang antik, hampir saja dimasukkan ke kolam. Melihat istrinya berjalan menuju villa bersama Jonathan, pria itu berharap mereka akan bertindak nekat seperti sebelumnya. Tak lama kemudian semua sampai di villa. Manajer penjualan segera mengingatkan, semua barang di sini sangat berharga. Mereka harus berhati-hati. Lalu dia membawa istri dan Jonathan berjalan mengelilingi villa. Saat kembali ke ruang tamu, istri berkata villa ini cukup sesuai dengan status Jonathan sebagai doktor dari luar negeri. Jonathan berkata villa ini dibandingkan villa miliknya di luar negeri masih kalah sedikit. Lalu dia menyarankan membeli villa yang lebih murah saja. Istri menentang. Suaminya tidak perlu hemat. Kalau membeli ya yang termahal. Kemudian dia menoleh ke pria itu, bertanya pendapatnya. Pria yang diam selama ini menjawab, mereka membeli villa. Pendapatnya tidak penting. Saat manajer penjualan akan meminta mereka menandatangani kontrak, tiba-tiba menerima telepon dari Mike. Manajer penjualan buru-buru berkata sedang membawa orang melihat villanya. Mike bilang kalau tidak ada rumah terserah saja, tapi koleksi di dalam jangan sampai diutak-atik. Itu satu-satunya hobi. Kalau rusak, akibatnya serius. Tak disangka setelah telepon selesai, kecelakaan terjadi. Harta pusaka favorit Mike terjatuh dan pecah. Siapa yang berani menyentuhnya? Apakah kamu tahu itu porselen yuan? Jika pecah akan ada akibatnya. Istri berteriak marah. Bukankah itu cuma vas rusak? Kenapa heboh begitu? Manajer penjualan buru-buru menjelaskan. Itu porselen yuan antik. Harta pusaka yang Mike hargai lebih dari nyawanya. Istri dengan angkuh berkata, suaminya punya banyak uang. Kalau rusak beberapa barang seperti ini, mereka tetap bisa menggantinya. Sambil bicara, anak itu merobek sebuah lukisan. Manajer penjualan ingin menghentikan tapi terlambat. Istri berkata di sampingnya, itu cuma lukisan rusak. Robek ya robek saja. Manajer penjualan marah. Semoga Mike datang nanti. Kalian masih bisa sesombong sekarang. Lalu menelepon Mike. Mendengar berita, Mike marah ingin segera menindak. Setelah menutup telepon, manajer penjualan berkata dingin, Mike akan segera datang. Istri menatap dengan sinis. Mike atau siapapun, sehebat apapun mereka, dapatkah menandingi suaminya? Sambil berkata, dia mengambil lukisan, memukul manajer penjualan, dan mengejek. Barang murah ratusan ini kalian kira kami peduli?